nanti yang ditindaklanjuti, karena kan antara usulan di daerah dengan yang lolos database itu kan yang berbeda. Jadi yang lolosnya informasinya di sini, usulannya dari daerah, ya, nah ini kerjanya gimana? Itu nggak cocok jumlahnya atau kompetensinya artinya Pak? Jumlahnya juga nggak pas. Formasi di mana itu yang diusulin yang kayak gini, yang lulus kayak gini, nah ini gimana nih nyambunginnya kan? Itu yang P3K tahun berapa Pak? Yang alumni yang baru PPK 2021. Ini kan masih kebingungan. Iya. Katanya mulai pendaftaran Pak 25 Oktober. Nah, Perkembangannya tahu bagaimana? karena kan ini kan harus dibaca dulu. Kalau saya ya, ini kan harus dibaca dulu, sisanya baru buka untuk yang P2 kan. Iya. Satunya udah kan. Nah, kalau ini belum ketemu, mau daftar kemana? Yang P2 P3 ya. Iya. Berarti itu belum kena ya. Saya belum dapat datanya. Tapi Pak Bu Dirjen udah Tanya dulu aja makanya. iya maksudnya itu apakah aktif servisnya BK Kemdikbud Nggak ada hubungan sama IT. itu sudah clear nggak itu Itu masalah data. masalah data semua itu sudah selesai nggak untuk terkait pembukaan SSCSN 2022 ini? Saya nggak tahu yang ikut, makanya kan kalau dari sisi saya kan ini mau yang P1 itu diselesaikan dulu. Saya kasih Oke. Nah selesai. Sisanya ini tinggal kemana nih? Yang ini belum dikasih, nanti lagi ini Oh iya. Contohnya tidak match. Iya betul. Jumlahnya tidak match dengan kuota tadi gimana sih Pak? Misalkan usulannya mata pelajaran. misalnya daerah itu kan nggak ngerti data dapurnya. Iya. Data dapur ada 10 nih. SD A B C D E F sampai 10. Yang disuruhin 5, SD-nya Z X Y Z. Nah ini mau masuk kemana tuh bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai pengumuman seleksi P3K Guru tahun 2022. Mungkin teman-teman yang melihat informasi kami hari ini sedang menanti dan menunggu terkait dengan pengumuman seleksi P3K Guru tahun 2022 ini yang dijadwalkan oleh Kemendikbudristek tanggal 25 Oktober. Ya, hari ini, betul teman-teman. Kalau kita lihat progres di laman guru.ppk.kemdikbud.go.id ini sudah dalam tahap persiapan pendaftaran, belum kepada pendaftaran pada SSCSN dimulai. Dan ada juga beberapa informasi terkait dengan guru yang lulus passing grade. Ini BKN mengungkapkan keinginannya bahwa NIP P3K guru yang lulus PG diserahkan terlebih dahulu. Nah, ini alasan kuat BKN dan mudah-mudahan ini kalaupun nantinya ditunda, ini lulus PG NIP-nya sudah ada ataupun pemberkasan yang lulus PG sudah dimulai ya, seperti itu. Jadi inginnya BKN seperti ini. Nah, ini akan kami bahas kupas tuntas berkaitan dengan seleksi P3K Guru tahun 2022 yang pada kesempatan ini mudah-mudahan di hari ini ada secerca harapan ataupun juga pengumuman dibukanya seleksi P3K Guru tahun 2022. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman kita buka beritanya. Sebagaimana yang kita ketahui, terdapat silang pendapat antara BKN dan juga Kemendikbudristek perihal pengumuman seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Nah, ini yang terbaru, Kepala BKN Pak Bima Haryawibisana mengungkapkan keinginannya agar untuk nomor induk P3K yang sudah lulus passing grade diserahkan terlebih dahulu. Alasannya kuat. Nah, ini secerca harapan bagi teman-teman yang lulus PG, dan mudah-mudahan ini salah satu bentuk wujud kepedulian dari BKN agar semuanya terakomodir terlebih dahulu guru yang lulus PG ini. Pelaksana VLT atau pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara Pak Bima Haryawibisana menyampaikan
sampai saat ini pihaknya belum bisa menentukan kapan seleksi P3K tahun 2022 dibuka. Itu karena masih ada yang belum matching dalam mekanisme pendataan guru honorer ini ataupun seleksi P3K ini. Kalau dipaksakan dibuka tanggal ini dan kemudian saya buka portal SSCASN sementara datanya P2 dan P3 belum siap, apa enggak berbahaya tuh, kata Bima. Itu diungkapkan seusai pendatangan kerja sama BKN dengan Universitas Terbuka di Gedung Kualitas Pondok Cabe Tangerang. Dia mengungkapkan untuk data yang baru diserahkan ke Kemendikbudristek itu hanya yang sudah lulus passing grade saja, P1. Sementara itu, untuk data guru honorer K2 yang belum ikut tes P3K 2021 maupun yang tidak lulus PG yang disebut P2 itu belum sama sekali. Begitu juga dengan P2, yaitu guru honorer sekolah negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun dan terdaftar di Dapodik yang belum pernah ikut tes maupun tidak lulus PG itu belum ada datanya, belum masuk ke BKN. Kalau dipaksakan dibuka, lantas banyak yang enggak dapat formasi. Bagaimana? Karena datanya belum lengkap. Bagaimana ini? Apa enggak mengundang protes lagi nantinya? Nah, melihat waktu yang makin sempit, Bima Haria menegaskan pihaknya ingin menyelesaikan 193.954 guru lulus PG terdahulu. Dia ingin menyerahkan pemberkasan NIP P3K guru P1 itu. Nah, ini ya salah satu usulan BKN yang mungkin kenapa enggak dari dulu ya, teman-teman. Kalau kita simak, kalau dari dulu itu mungkin sudah ada pemberkasan untuk ataupun jelas ya tahapannya jelas untuk P1, dan mengapa baru kali ini akan dibuka seleksi P3K, pernyataan BKN ini keluar ya seperti itu. Setelah itu diketahui ada sisa formasi, baru P2 bisa dibuka. Begitu juga ketika ada formasi sisa kembali, P3 bisa masuk. Ada sisa lagi pelamar umum diberikan kesempatan. Jadi maunya BKN itu P1 semuanya diangkat dulu. Kemudian ketika ada sisa formasi baru P2. Ketika P2 ada sisa formasi baru P3. Jadi tidak serentak seperti ini. Prinsipnya dibuat bertahap agar yang berhak tetap menerima haknya. Nah, itu salah satu salah satu keinginan BKN ya, yang merupakan otoritas tertinggi dalam kepegawaian, dan ini nanti ujung-ujungnya itu di BKN, karena untuk pemberkasan P3K itu pihak dari BKN ya yang bertugas, bukan dari Kemendikbudristek. Dia menegaskan tidak ada masalah dengan SSCASN karena sistem itu sudah sering dipakai. Persoalannya ada pada data dan waktu yang tidak memungkinkan untuk menseleksi P1, P2, P3, dan pelamar umum di akhir tahun ini. Sebelumnya, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Pak Suharmen menyampaikan seleksi P3K 2022 dimulai pada pekan ketiga November. Namun itu baru estimasi karena semua tergantung pada proses administrasi dan teknis dari Kemendikbudristek serta Kementerian Kesehatan. Jika tepat waktu, maka seleksinya bisa terlaksana sesuai target yang ditetapkan. Tahun ini saja seleksi P3K 2022 difokuskan pada formasi guru dan tenaga kesehatan, namun untuk pendaftaran seleksi P3K guru dan non-guru di akun SSCASN BKN tetap dibuka serentak. Jadi keinginan BKN itu NIP P3K guru yang lulus PG itu harus diserahkan dulu semuanya, baru nanti bisa mengangkat untuk V2 dan juga P3. Dan ini tidak sejalan ya dengan skema dan mekanisme dari Kemendikbudristek, bahwasanya ada yang turun prioritas di P1 ke P2, dan juga bisa saja P1 mendapatkan formasi dan itu sudah dipetakan ada 150 ribuan yang nantinya bisa turun prioritas dan bisa mendapatkan formasi, dan ini sekali lagi tidak sejalan dan tidak sinkron dengan BKN seperti itu. Nah, lantas kapan seleksi P3K 2022 dibuka? Pak Bima Haryabisana menyampaikan sampai saat ini pihaknya terus berkoordinasi dan belum menentukan seleksi P3K tahun 2022 dibuka. Untuk selanjutnya, informasi yang kami dapatkan juga jadwal tersebut ancar-ancar itu belum final ya. Jadi tanggal 25 Oktober hari ini itu belum final kata BKN. Nah, lantas bagaimana sih koordinasi pemerintah antara VLT Dirjen GTK dalam hal ini Kemendikbudristek dengan BKN ya?
Nah, dari kedua penjelasan petinggi BKN di atas disandingkan dengan surat dari VLT Dirjen GTK Ibu Nur Suryani menggambarkan bahwa lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah terkait persiapan seleksi P3K tahun 2022 ini. Semoga ini bisa didengar oleh yang di atas, baik presiden ataupun juga wakil presiden atau bahkan Kemenpan RB yang bisa menengahi antara persiapan seleksi P3K 2022 ini yang saling singgung antara Kemendikbudristek dan juga BKN. Mestinya mereka di internal pemerintah mematangkan dulu koordinasi terkait penyiapan data yang nantinya ini akan tercium oleh Komisi 10 DPR RI. Saya yakin. Heran rasanya membaca penjelasan tentang mekanisme yang belum menyetor datanya dari Kemendikbudristek, datanya sudah siap. Ternyata dari BKN itu belum setor. Nah, jika sudah siap total dari segala lini, baru disampaikan ke publik kapan jadwal pasti pendaftaran seleksi P3K 2022. Jadi bukan hanya Kemendikbudristek saja yang menyampaikan ke publik. Jadi itu sudah hasil kesepakatan dengan BKN dan juga Kemenpan RB dalam hal ini Vanselnas ya, seperti itu. Nah, ini yang terjadi malah terbalik. Jadi jangan saling salahkan jika muncul kecurigaan, sebenarnya serius enggak sih pemerintah untuk menuntaskan seleksi guru honorer ini menjadi P3K. Kalau memang pemerintah tidak punya duit, ya sampaikan saja terus terang. Jangan dipermainkan dan perasaan honorer ini terlalu lama ya tersakiti. Guru yang sudah lulus PG juga itu sudah hampir 1 tahun lebih ya. Tolong jangan mempermainkan perasaan honorer yang terlalu lama menunggu ya untuk diangkat menjadi P3K seperti itu. Nah, ini salah satu informasi yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan membuka mata kita tentang bagaimana sih koordinasi pemerintah dalam hal ini Vanselnas dalam penyiapan seleksi P3K tahun 2022. Namun kita optimis ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat antara BKN, Kemenpan RB, Kemendikbudristek satu tujuan ingin menyelesaikan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Mudah-mudahan diangkat secepatnya dan SSCSN segera dibuka. Seperti itu ya harapan kita semua. Dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.